Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Rizbono Arif dari Forum News Network. Anda masih ingat ya, bulan Desember tahun 2018. Jadi 4 tahun yang lalu lah kira-kira gitu ya. Kita dihebohkan dengan pengambil alihan 51% saham Freeport. Dan pada waktu itu juga dikait-kaitkan dengan soal nasionalisme gitu karena berhasil setelah 51 tahun berhasil menguasai saham mayoritas Freeport. Nah, banyak waktu itu pro kontra. Ada yang menyebut misalnya mantan Menteri ESDM Sudirman Said menyatakan bahwa itu sebagai hal yang lebay. Nah, apa kabarnya sekarang Freeport setelah sekian tahun karena kabarnya akan segera bisa membayar utangnya karena pada waktu itu kan mengambil alihnya dengan utang 53 triliun lah kalau kita bulatkan. Nah, saya tiba-tiba membaca sebuah tulisan dari pengamat ekonomi dan juga pengamat energi, ini Bung Salamuddin Daeng. Dia menyatakan bahwa ini tiba-tiba saja Freeport mau nambah utang baru. Terus kalau gitu kapan balik modalnya? Saya akan mengajak Anda ngobrol dengan Bung Salamuddin Daeng. Bung Salamuddin Daeng, apa kabar? Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum. Lahir batin. Waalaikumsalam. Mas Ya. Hersu, apa kabar? Alhamdulillah, alhamdulillah. Ini apa ceritanya tulisan Anda ini? Orang lain kemarin berharap wah kita sudah mulai menangguk untung, kita numpuk emas dari Freeport, kok ini kata dari tulisan Anda ini Anda menyebutkan bahwa berat ini kalau urusannya nambah utang baru lagi. Ya, saya pun berharap demikian kan. Maksudnya negara dapatlah banyak dari pembelian saham di Freeport ini. Ya. Karena apa? Ini cukup heboh dan menyita perhatian waktu belinya dulu kan. Ya. Waktu beli juga sempat saya kritik beberapa bagian, misalnya pakai dana utang dan lain sebagainya juga sempat saya kritisi. Apakah mungkin bisa mengembalikan utang yang sedemikian besar dari pembelian saham ini gitu. Jadi utangnya waktu itu sekitar 3,8 miliar ya US dollar. Sekitar kalau dinilai 14.000 atau 15.000 kurs sekarang ya kira-kira 53 sampai 54 triliun. Ya. Nah, ini kan cukup berat karena yang dibeli ini dulu kan Freeport Grasberg ya. Grasberg, tambang Grasberg yang merupakan salah satu konsesi yang dimiliki oleh Freeport McMoran. Nah, dan sekarang Indonesia memiliki 51, sekian persen di saham di Freeport ya, di Freeport Indonesia. Nah, Freeport Indonesia ini apa namanya baru-baru ini kan mengumumkan mengambil utang sebesar 3 miliar dolar itu ya, 3 miliar dolar. Utang itu katanya untuk membiayai pembangunan smelter, kemudian untuk keperluan lain-lain lah, untuk operasional dan keperluan umum lain. Jadi saya pun bertanya, ini kalau mau nambah utang kira-kira gimana ini? PT Freeport Indonesia ini kan sudah 51% lebih sahamnya dimiliki oleh Indonesia, oleh Main ID, oleh Inalum Group ya, yang merupakan subholding holding dari tambang ya, BUMN Tambang Indonesia. Di situ ada PT BA, ada Inalum, ada apa namanya PT Timah ya toh, ada Bukit Asam dan seterusnya ada. Dan itu akan menjadi tambahan beban dong bagi Main ID ya, karena utang ini kan diambil oleh PT Freeport Indonesia. Tadi bayangan saya Freeport McMoran sana langsung melakukan investasi di urusan-urusan yang menjadi kewajiban konstitusional daripada Freeport sesuai dengan Undang-Undang Minerba, misalnya kewajiban membangun smelter, kewajiban macam-macam ya, yang kewajiban macam-macam yang menjadi tanggung jawab dari perusahaan tambang. Tetapi karena PT
FI-nya PT Freeport Indonesia sudah dimiliki 51% oleh Inalum Group ya, oleh pemerintah Indonesia, oleh entitas Indonesia atau oleh entitas yang terkait dengan pemerintah Indonesia, maka itu menjadi kewajiban Indonesia sekarang. Makanya kemudian saya lihat PT FI ini mengambil utang lagi gitu sebesar 3 miliar US dollar. Kalau ditambah dengan utang yang kemarin berarti 3,8 tambah 3. Sekarang 3 lagi berarti sudah berapa itu Mas? Sudah 6,8 ya. 8 berarti udah hampir nilainya sudah lumayan, itu sudah mendekati 100 triliun ya. Ya. Lebih ya. Dan itu dengan saya lihat perkembangan sekarang, dengan pemasukan sekarang ini makin tambah beratlah beban yang akan ditanggung oleh Freeport Indonesia, lalu kemudian oleh Inalum Group, ya kan? Nah, karena di Inalum sendiri ada PT Inalum yang juga utangnya juga lumayan banyak gitu loh. Nah, sekarang andalan mereka untuk mendapatkan pendapatan itu kan berasal dari batubara dan timah ya. Dan antam ya yang lumayan. Di situ ada batubara karena memang harga batubara sangat tinggi sekali sekarang ya, PTBA. Namun seluruh pendapatan itu tampaknya tidak segera bisa diubah menjadi keuntungan perusahaan atau dividen bagi negara, karena itu kan banyak sekali beban kewajiban yang akan ditanggung oleh Inalum atau Main ID ke depan, apalagi dengan tambahan utang baru untuk membangun smelter macam-macam ini kan. Makanya saya bertanya, apakah sudah ada segeram emas yang masuk ke pemerintah Indonesia ini dari hasil pembelian ini? Kalau memang sudah ada, ya ceritakanlah ke kita gitu loh, bahwa kita sudah dapat dan kita memproyeksikan utang ini akan lunas berapa puluh tahun gitu loh. Kalau pendapatan setahun antara 200 sampai 300 juta dolar ya. Berarti berapa itu? Berarti setahun 200 juta dolar ya, sekitar 3 triliun ya. Ya betul. Ya 3 triliun setahun, kalau membayar utang 50 triliun itu butuh berapa tahun berarti? Ya. Jadi kalau 3 triliun setahun ya 50 triliun atau 100 triliun kita butuh 30 tahunan ya. 30 tahun itu panjang sekali. Tiba-tiba setelah ini semua selesai ya, kontrak berakhir, ya toh, kontrak perpanjangan 20 tahun ini berakhir, maka kita nggak menyisakan apa-apa, kita cuma menyisakan bahwa seluruh pendapatan telah kita gunakan untuk nyaur utang gitu loh, nggak sempat dibagi rakyat gitu. Nah, kalau memang pembelian ini manajemennya bagus ya, segala macam proyeksi ini bagus, maka sebetulnya keuntungan dari hasil pembelian tambang emas ini bisa segera kita bagikan kepada rakyat Indonesia. Oke, kan pada waktu pembelian dulu itu juga banyak kontroversi, tapi kan kemudian dikemas seolah-olah ini adalah semacam apa yang pengambil alihan yang sangat nasionalistik itu setelah 51 tahun. Tetapi juga pada waktu itu mencatatkan kalau dengan pengambil alihan itu termasuk kewajiban-kewajibannya juga harus diambil alih, termasuk misalnya menangani kerusakan ya, kerusakan yang itu yang jumlahnya juga sangat besar dan itu menjadi beban pemerintahan. Sekarang tambahan lagi smelter segala macam harus bangun. Padahal kalau dulu artinya diperpanjang, kewajibannya itu kan harus syarat-syarat ini harus dipenuhi oleh Freeport McMoran ya, bukan menjadi kewajiban dari pemerintah Indonesia kan? Iya. Dan pembelian itu kan sebetulnya menjelang habis masa kontrak. Kontraknya dia kan habis 2022. Itu dia poinnya di situ. Ya. Nah, jadi sebetulnya itu bukan pembelian yang nasionalistik. Karena pemerintah juga menghindari perkataan nasionalistik. Cuma kan banyak orang pendukung pemerintah yang mengkampanyekan bahwa ini adalah pembelian yang nasionalistik, yang nasionalis. Tapi pemerintah sendiri kan nggak mau disebut melakukan pembelian melalui skema nasionalisasi. Nggak mau, karena itu kan bisa mencederai pemerintah sendiri, sehingga mereka enggan juga menyebut sebagai pembelian yang atau pengambil alihan yang
nasionalistik gitu loh, sehingga ya pasti stigma itu dihindari. Dan memang itu bukan pembelian yang nasionalistik. Mana ada pembelian nasionalistik? Itu kan jual beli. Itu transaksi. Transaksi biasa, bisnis to bisnis. Jadi melalui BUMN pemerintah membeli saham perusahaan yang akan habis masa kontraknya di tahun ini gitu. Jadi kontrak tambang ini akan berakhir dan sahamnya dibeli, sehingga perpanjangan otomatis yang dibikin kan. Karena ya saya nggak tahu lah, waktu itu sebetulnya itu melanggar ya, perpanjangan otomatis segala macam juga. Banyak sekali hal yang mesti bisa kita pertanyakan, karena apa namanya, harusnya sih kontrak diakhiri ya, kontrak diakhiri dan itu diserahkan kepada pemerintah Indonesia. Oleh pemerintah Indonesia bisa diserahkan kepada siapa saja, bisa dikembalikan kepada Freeport, bisa juga diserahkan kepada BUMN, tapi tidak ada jual beli. Maksudnya tidak perlulah BUMN ini mengambil utang sebesar itu untuk mendapatkan konsesi atas tambang Grasberg yang sudah dikerjakan puluhan tahun oleh Freeport. Itu jadi pernyataan yang mengatakan bahwa ini adalah pembelian yang nasionalis itu tidak benar. Itu transaksi bisnis to bisnis ya, antara BUMN. Cuma pertanyaan kita sekarang, dengan BUMN mengambil utang sebesar itu ya untuk membeli saham, itu yang agak miris ya. Karena utang untuk membeli saham itu agak kurang pas lah ya. Untuk konteks kita, karena begini, bunga utang kita ini tinggi sekali, bunga surat obligasi negara juga tinggi sekali. Kalau dibandingkan dengan membeli saham Freeport dengan membenamkan uang itu di surat utang negara yang 58 triliun, itu sudah pasti untung kan si Inalumnya ya. Jadi dengan bunga Sun yang di atas bunga deposito perbankan sekarang, ya mending beli Sun Inalum kan. Kalau pakai dana utang, tapi ya beli Sun juga akan harus berlomba dengan bank sekarang yang juga menempatkan dananya di surat utang negara. Jadi ekonomi Indonesia ini nggak rasional kalau kita beli saham pakai dana utang gitu. Nggak masuk gitu, nggak masuk hitungan. Ya, dulu kalkulasinya apa ya? Kalau kita katakanlah pemerintah tidak mau disebut sebagai sebuah aksi nasionalistik, tapi tentu ada kalkulasinya. Kenapa pemerintah kemudian memaksakan diri untuk membeli saham itu, padahal sebenarnya kontrak karyanya sudah mau hampir habis itu. Ya itu akan jadi pertanyaan sejarah. Pertanyaan sejarah buat kita ya, bahwa pertama ada perusahaan yang kontraknya mau habis, lalu kita beli sahamnya oleh negara, itu kan satu pertanyaan besar yang nggak mungkin bisa dijawab sampai anak cucu nanti. Gimana cara menjawab pertanyaan semacam itu? Jadi perusahaan yang akan habis masa kontraknya, yang seharusnya aset-asetnya itu dikembalikan kepada pemerintah, kembalikan kepada pemerintah, karena mereka sudah break even point, sudah mencapai internal rate return-nya sudah bagus, sudah nol, dan sudah mendapatkan keuntungan besar dari tambang itu, sehingga sudah diproyeksikan waktu awal investasi bahwa pada usia kontrak tertentu perusahaan sudah untung, sehingga seluruh kontrak itu akan diserahkan kembali oleh negara. Dan negara, kalau misalnya masih terdapat banyak aset-aset berharga di atas konsesi itu, ya tinggal negara saja. Negaranya bisa menyerahkan ke BUMN, bisa juga menjual kepada perusahaan swasta dengan sistem yang sangat terbuka gitu. Jadi bukan dibeli oleh BUMN. Jadi kalau Mas Hersu tanya kenapa ya? Ya itu jadi pertanyaan sejarah. Saya juga nggak tahu kenapa itu kita beli. Tapi dulu konsen saya adalah pada soal mengambil utangnya untuk membeli itu, apakah itu pilihan yang rasional di tengah bunga utang di dalam negeri juga tinggi, lalu
orang lebih berpikir menempatkan uang mereka di surat utang negara, surat berharga negara, ketimbang melakukan investasi. Karena bunga surat utang atau surat berharga negara ini sudah di atas bunga deposito perbankan sekarang. Jadi ya semua uang mengalir ke sana gitu. Jadi, nah sekarang keuntungan yang didapat dari investasi di Freeport Indonesia juga nggak seberapa kalau saya buat perbandingan dengan melakukan investasi di surat berharga negara. Jadi lama ini prosesnya untuk bisa mendapatkan emas ini, mendapatkan cuan untuk kepentingan bangsa dan negara ini lama. Itu pekerjaan yang lama sekali, dan untuk bisa membayar utang yang 54 triliun, kalau ditambah dengan sekarang 45 triliun, ya sekitar 90 sampai 100 triliun ini, kalau tidak ada perubahan kurs, ini akan jadi urusan yang besar ke depan. Karena bagaimanapun juga utang PT Freeport Indonesia ini dimiliki sahamnya 51% lebih oleh Main ID. Jadi utang yang diambil oleh PT Freeport Indonesia ini sudah pasti merupakan utang yang juga harus ditanggung oleh Main ID. Gitu. Oke. Nah ini kan kalau saya baca pada bulan Maret tahun 2021, jadi setahun yang lalu, setahun lebih lah ya, itu Direktur Utama Inalum itu dengan tegas di DPR menyatakan bahwa pengembalian utang yang waktu untuk membeli itu tetap sesuai dengan schedule pada tahun 2025. Nah, kalau dengan fakta semacam ini kan semakin jauh ya, boro-boro tahun 2025. Ini kan akan sangat panjang karena hitung-hitungan Anda tadi setidaknya itu sampai 30 tahun yang akan datang. Itu 2025 itu kan proyeksi dia. Ya. Kalau pendapatan dari Freeport-nya cuma 200 miliar dolar setahun, gimana mau membayar utang 54 triliun. Ya 200 juta dolar itu kan cuma 3 triliun kan. Gitu. Mana mungkin 2025. Kan dia proyeksikan tahun ini 200 juta dolar, tahun depan 400, tahun depan lagi 1,5 miliar. Ya itu kan harapan. Nah harapan itu apakah akan sesuai dengan kenyataan? Ini kan nggak pasti. Sementara utang, yang namanya bunga utang ini jalan terus, nggak mau berhenti, nggak mau tahu kita mau dapat untung apa tidak, ya utang tetap akan terakumulasi terus. Dan utang jatuh tempo Inalum ini kan lumayan ya, kalau tadi data yang saya kirim ke Mas Ersu, itu utang jatuh tempo Inalum, lalu kemudian ditambah lagi dengan utang daripada anak-anak atau subholding lainnya gitu. Jadi ini juga merupakan urusan yang berat yang harus ditanggung. Harusnya ini era sekarang ini era Indonesia menikmati keuntungan besar loh dari kenaikan harga komoditas. Kita batu bara luar biasa ya, dan itu PTBA harusnya bisa mencetak laba besar-besaran itu, mencetak untung besar-besaran itu dari hasil pertambangan batu bara. Tapi mari kita lihat gitu loh, apakah nanti PTBA juga akan tersandra untuk ikut menanggung beban dari holding company-nya Main ID ini atau holding company-nya tambang ini. Jadi harusnya menikmati lah, kok malah jadi ikut nanggung utang teman sebelah gitu loh. Jadi ini efeknya berantai ya buat perusahaan-perusahaan yang berada di holding. Antam juga kan untung bagus ya, karena harga emas juga bagus, harga timah juga bagus, harga batu bara juga bagus. Tapi kita khawatir karena kita ikut menanggung utang teman sebelah yang membeli saham ke sebelah itu. Jadi harusnya dapat cuan banyak di tahun-tahun ini, jadi nggak dapat gitu loh, nggak dapat apa-apa, dapat sedikit, harusnya dapat banyak. Nah itulah kelemahan akibat dari sebetulnya tadi pembelian saham itu dengan menggunakan dana utang ini jadi perkara, jadi masalah di kemudian hari. Dan sekarang saya kira di Inalum ini akan capek melayani DPR untuk menjelaskan utang kemarin, kapan bayarnya, utang ke depan, itu pasti melelahkan sekali. Dan itu kayaknya tuh dia
diobok-obok di DPR itu saya juga pernah lihat itu. Jadi Ya, 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 ya. Oke. jadi ya pasti urusannya akan ke situ karena memang sejak semula jadi perkara. Orang mungkin di DPR tidak akan berani mempertanyakan kenapa sih Anda membeli saham perusahaan yang akan habis masa kontrak. Aha. Ya karena itu serangannya akan mengarah langsung ke kekuasaan, ke pemerintahan Jokowi. Iya. Tapi ya pertanyaan itu tidak lahir, tidak seperti di forum kita ini kita lahirkan pertanyaan, mengapa sih Anda membeli saham perusahaan yang habis masa kontrak? Ya kan? Dengan menggunakan dana utang lagi. Dengan harus ikut menanggung kewajiban sesuai undang-undang yang dulunya Anda tidak ikut terlibat. Betul, betul, betul. Misalnya undang-undang Minerba, Inalum kan nggak ikut terlibat di dalam urusan smelternya Freeport. Ya. Nah, tapi karena sekarang dia sudah memiliki saham 51% di situ, mau tidak mau sekarang jadi kewajiban dia ngutang lagi gitu. Jadi ini yang namanya ya jadi masalah sih sebetulnya. Ya. Sebetulnya masalahnya itu masalah pangkal, masalah pokok. Masalah pokok itu waktu beli saham dengan perusahaan yang akan habis masa kontrak dengan berbagai kewajibannya yang tertunda. Ya, kewajiban yang tertunda ini di Freeport sesuai Undang-Undang Minerba ini kan waduh, berulang-ulang diperpanjang lagi, dilonggarkan lagi, pemerintah melakukan pelarangan ekspor karena tidak ada smelternya Freeport, karena dia adalah Freeport, dilonggarkan lagi, gitu kan, dilonggarkan terus menerus. Akhirnya ya pembangunan smelter tidak pernah terjadi dan tibalah habis masa kontrak. Karena dia berjanji akan melakukan investasi untuk membangun smelter, maka dilakukanlah perpanjangan kontrak tanpa landasan hukum yang baik ya, yang sangat baik, ya diperpanjang dengan janji membangun smelter. Tapi sekarang janji itu akan berubah menjadi janji Inalum atau janji Main ID karena dia menguasai 51% saham di tambang Freeport. Jadi sekarang yang harus melaksanakan janji ini adalah Main ID atau Inalum. Nah, Inalum saya kira tidak akan sanggup melaksanakan janji ini karena membangun smelter itu bukan pekerjaan yang mudah. Nah, kalau tiba-tiba Undang-Undang Minerba karena masih berlaku, ya kan, karena kemarin Undang-Undang Omnibus Law itu masih bermasalah, berarti kita kembali ke Undang-Undang Minerba toh. Ya. Karena dia masih berlaku, tentu pelarangan ekspor segala macam sebetulnya masih berlaku. Tapi sekarang kan dilakukan relaksasi-relaksasi yang jelas-jelas melanggar undang-undang. Jadi nanti kita lihat saja Mas, ini pelanggaran-pelanggaran yang bertumpuk-tumpuk ini bakal jadi apa ke depan gitu. Ya kan, karena pembiaran, relaksasi, kebiasaan kita menabrak norma yang sudah kita buat, kita sudah sepakati, akhirnya beban itu jadi nambah. Tadinya cuma beban keuangan, sekarang beban pelanggaran hukum, nanti beban lagi masalah sosial politik, misalnya pemerintah melakukan kebohongan dan seterusnya, itu kan akan menjadi gugatan daripada pemerintahan berikutnya atau generasi kita mendatang di masa yang akan datang, yang masalah ini akan tetap jadi masalah gitu. Apalagi Freeport ya, di Papua dengan berbagai spektrum masalah yang begitu kompleks, ada masalah di internal Papua sendiri, ada masalah di di Freeport-nya, Freeport yang juga menghadapi masalah keuangan yang tidak gampang ya. Lalu Main ID ada masalah di utang untuk membeli saham, sekarang ada masalah lagi terkena kewajiban untuk membangun smelter. Apakah ini ada jalan keluarnya? Kita nggak tahu, ini ada nggak jalan keluarnya gitu. Nah, kalau cuma numpuk utang, saya rasa itu bukan jalan keluar yang tepat. Ya. Karena ini dengan persoalan-persoalan ini kita jadi paham kenapa kemarin ada upaya-upaya untuk memperpanjang masa jabatan gitu ya. Karena terlalu banyak sekali PR-nya atau lubang-lubang yang belum sempat ditutup gitu ya, dan nggak cukup kalau hanya nunggu sampai tahun 2024. Kita nggak bisa nutup lubang dengan mengulur waktu, Mas. Ya. Nggak bisa.
itu tidak ada teorinya dan tidak ada pengalaman sejarah orang bisa menutup lubang atau menutup kesalahan dengan mengulur waktu. Dalam tradisi kita menutup kesalahan ya dipercepat aja, kita selesaikan masalahnya gitu. Dengan gentleman ya, dengan konsisten. Jadi ketegasan. Jadi ketegasan itu atau konsistensi itu atau menjalankan sesuatu sesuai norma itu cuma itu caranya kita menyelesaikan masalah. Kalau ngulur waktu saya nggak lihat sejarahnya. Dalam pergaulan hidup sehari-hari juga nggak ada itu, nggak ada. Itu kan orang coba-coba keluar dari hukum alam ya, hukum alam yang bersifat pasti loh Mas, hukum yang ditetapkan Tuhan ya, hukum alam pasti. Anda melanggar norma, nggak bisa Anda ulur waktu untuk nyelesain ini. Jadi harus diselesaikan. Caranya selesaikan sekarang, mumpung masih ada waktu, bukan mengulur waktu. Jadi bahasanya orang kampung itu loh Mas. Mumpung masih ada waktu, segera. Mumpung masih ada waktu, minta maaf. Mumpung masih ada waktu, bayar utang karena utang dibawa mati. Mumpung masih ada waktu, kan semua bangsa Indonesia itu menggunakan istilahnya filosofi hidup macam itu. Mumpung masih ada waktu, karena kita nggak tahu sampai kapan waktu kita ini kan gitu. Nah itu yang saya bilang. Jadi orang bilang mengulur waktu itu, waktu nggak bisa diulur lagi kan, nggak bisa. Jadi menurut saya selesaikan. Misalnya sekarang gini, Undang-Undang Minerba mewajibkan pembangunan smelter. Anda tidak bangun smelter, Anda dilarang ekspor. Gitu? Anda dilarang ekspor, Anda mendapatkan kuota ekspor. Kalau Anda ngotot ekspor, Anda bayar pajak tinggi atau bayar denda tinggi. Nah itu diselesaikan, ditaati rule of game-nya gitu. Jadi larang, sekarang dilarang ekspor sampai bangun smelter. Nggak bisa dilarang bangun smelternya gitu ya. Kasih lihat tempatnya di mana, apanya, tahapannya, progresnya, selesaikan. Progresnya gimana, sudah ada uang nggak, uangnya dari mana, selesaikan semua. Baru benar. Kalau enggak ya dibiarkan, kalau ada berita baru dikerjakan, kalau nggak ada berita nggak dikerjakan ya repot. Karena itu kan nggak bisa hilang. Gimana cara menghilangkan jejak sejarah atau jejak pelanggaran hukum atau jejak korupsi yang sudah dilakukan orang? Nggak bisa. Apalagi jejak-jejak norma yang sifatnya sudah terpublikasi secara sudah menjadi pengetahuan umum bahasanya. Bukan rahasia lagi, tapi sudah menjadi rahasia umum gitu kan. Nggak bisa lagi, nggak bisa. Jadi harus segera diselesaikan. Jadi yang Anda bayangkan apa yang akan terjadi ini skenario-nya ini? Utang yang lama belum selesai dibayar dan kemudian harus menambah utang baru lagi. Ya bayangan saya itu melaksanakan kewajiban sesuai undang-undang. Bangun smelter itu akan menjadi tanggung jawabnya Main ID. Ya kan? Nah, nanti kalau tidak bangun berarti melanggar undang-undang. Undang-undang Minerbanya sendiri sudah masih berlaku karena Omnibus Law belum berlaku karena dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Berarti nanti ya bangun smelter nggak murah, berarti akan nambah utang. 3 miliar dolar yang utang baru ini nggak mungkin cukup. Nggak mungkin cukup, dan sekarang bukan kewajiban Freeport-McMoRan karena dia pemegang 40 berapa persen. Akan menjadi kewajiban pemerintah Indonesia atau entitas related government atau BUMN Indonesia yang menguasai 51% saham di situ. Nah, itu kewajiban-kewajiban ini harus segera dikerjakan karena secara internasional itu berlaku prinsip equal treatment atau asas perlakuan yang sama di dalam investasi itu. Jadi kalau investasi itu tiba-tiba memperlakukan diskriminasi antara siapapun investor, satu melaksanakan kewajiban bikin smelter dilaksanakan secara konsisten, satu tidak melaksanakan tapi pemerintah elus-elus dan membiarkan, itu namanya pelanggaran norma internasional terkait dengan asas equal treatment. Tetapi kalau pemerintah Indonesia itu punya undang-undang bahwa dalam hukum Indonesia tidak ada kewajiban membangun smelter, tidak ada pembatasan ekspor
tidak ada pembatasan ekspor kepada siapapun, tidak ada diskriminasi di dalam pelaku usaha, itu bebas, boleh saja, tapi dilandasi oleh undang-undang semacam itu. Jangan undang-undangnya mengatakan kita batasi ekspor, tapi Freeport boleh ekspor, yang lain tidak boleh. Itu tidak benar. Itu tidak boleh dalam hukum prinsip asas perlakuan yang sama, karena itu lagi pula itu hal yang sangat sangat buruk ya, citra yang sangat buruk sekali. Oke, tapi dengan gambaran seperti itu, apakah masih menarik ya buat mereka yang akan memberi utang? Apa sih mereka ini menerbitkan apa? Obligasi ya untuk mendapatkan utang. Apakah masih menarik itu buat mereka investor untuk menaruh dananya di situ? Kita nggak tahu ya investor global yang dia maksud siapa, tapi mungkin dia akan jual ke dalam. Kalau ke dalam kan bisa pakai tangan kekuasaan. Oh, oke. Misalnya contoh nih, dalam beberapa tahun terakhir sebetulnya global bond Indonesia itu nggak terlalu menarik. Tapi kan dipush dengan dana dari dalam, maka terjadilah peningkatan komposisi SBN yang sebagian besar berasal dari dalam. Misalnya dana bank ditarik ke SBN 1.600 triliun, itu besar sekali loh Mas. Dana yang ada di perbankan ditarik ke SBN. Memang bank bilang itu adalah instrumen investasi mereka yang paling aman di tengah situasi begini. Tapi yang persis tahu, yang jelas terjadi adalah dana bank ditarik ke BBN. Kemudian BI membeli obligasi negara di pasar perdana. Tidak boleh lagi kan? Beli, sekarang beli lagi. Beli sekarang 2022 sampai 2022 ini masih boleh beli. Ya, sampai 2023 tidak boleh lagi kan? Tidak boleh lagi. Nah, terus kemudian dana publik. Dana Asabri, dana Jam Sostek, dana Taspen, dana haji, semua di SBN. Bagian besar kan? Berarti kan dana dari publik ini yang ditarik ke dalam SBN. Apa indikasi itu? Bahwa sebetulnya obligasi pemerintah Indonesia itu di internasional nggak laku, nggak dianggap. Gitu. Jadi pemerintah mengandalkan itu. Lalu seluruh BUMN di Indonesia itu basis penilaiannya sekarang itu yang peringkat utang baik di Fitch, di S&P dan lain-lain. Peringkat utang BUMN Indonesia itu alat ukurnya cuma satu, yaitu kuat atau tidaknya supporting dari pemerintah. Maka disebut sebagai entities related government itu. Mereka itu selalu menganalisis, misalnya nih siapa Inalum, Inalum bagus bla 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 bla, rating utang BBB minus stabil, ya investment grade, tapi katanya kan Inalum ini bergantung sekali pada dukungan penuh pemerintah. Nah, kalau begini kan, berat. Berat. Maksudnya ini yang mau di KI rame-rame, kalau bahasa anak muda sekarang itu mau diambil uangnya rame-rame sekaligus pemerintahnya dan BUMN-nya gitu. Jadi sekalian di prospek oleh para rentenir global kan. Maksudnya, tapi itu pun nggak cukup percaya. Seperti saya bilang tadi, sebagian besar utang ini datang dari dalam. Makanya saya lihat ke depan tuh yang paling sulit dihadapi oleh pemerintah Indonesia itu adalah bagaimana cara mereka mengembalikan dana-dana ini. Dana Jam Sostek, dana Asabri, dana haji, dana Taspen, ya kan? Dana bank. Kalau terjadi apa-apa dengan bank sedikit aja, kan harus balik itu 1.600 triliun. Harusnya dana ini kalau memang over liquid di bank ya taruh di LPS saja. Maksudnya lebih aman. Tapi ini kan mereka mau investasi. Ini kalau nggak hati-hati, ini sampai pada satu titik itu bisa meledak semua ini ya, Bung Salamuddin Dene. Nggak semua, satu aja udah bisa menyeret semua. Oh oke. Ya, satu saja kemudian yang lain kena semua ya, banyak ya. Ya, misalnya 3 aja dulu, 3, 4. Misalnya gini, yang paling besar-besar kan seperti Pertamina, PLN, yang utangnya paling besar, yang sangat tergantung pada pemerintah, Main ID, ya kan, Inalum, terus BUMN Karya, BUMN Karya yang paling berat karena itu sangat 100% belanjanya nanti ditopang APBN karena penerimaannya nggak ada, enggak. Ya.
tidak mencukupi untuk membiayai investasi baru atau sustainability daripada perusahaan-perusahaan karya ini. Iya, iya, iya. Kalau tol ini tidak laku dijual, ya nggak ada penerimaan. Kalau penerimaan dari lalu lintas orang dan barang, gas berapa, Mas? Di Indonesia ini nggak Ya, cukup banyak lumayan. yang secara keekonomian tidak memenuhi syarat ya, seperti yang tol-tol Tidak, Sumatera dan sebagainya ya. Ya, tidak, jauh dari memenuhi syarat, sehingga mereka untuk andalan revenue itu kan dari penjualan. ya. Penjualan atau adanya dukungan dari pemerintah dalam bentuk penyertaan modal negara dan lain sebagainya. Itu kan sebetulnya karena belum ada yang gugat aja penyertaan modal negara ini. Bagaimana mungkin negara menyertakan modal kepada perusahaan yang profit oriented? Ya. Itu kan kejahatan terhadap bangsa Indonesia, kejahatan terhadap masyarakat. Masyarakat bayar pajak, support perusahaan yang berorientasi keuntungan, event itu BUMN. Ya, yang nggak jelas feedbacknya kepada negara, kan gawat sekali. Ya. Kalau kita bicara perusahaan-perusahaan yang menyangkut hajat hidup orang banyak seperti Pertamina atau PLN, masih oke lah, ya kan? Mereka menjual BBM rugi, yang satu menjual listrik rugi, ya kan? Karena apa namanya kewajiban karena kewajiban dari negara ya. Kewajiban dari negara dilaksanakan seperti itu, jadi ya dikasih PMN pun oke, tapi kan Pertamina juga nggak dapat PMN gitu, maksudnya yang dikasih PMN ini yang kita tahu lah belanjanya itu semua ya. disedot oleh swasta-swasta yang lain gitu. Baik, ini situasinya memang ngeri-ngeri sedap ya. Kita tinggal menunggu saja sambil mengamati gitu ya, Bung Salahuddin Daeng ya. Nah, kita mengamati aja. Oke. Ya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.